Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai pagi ini. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Wabil khusus kita masih dianugerahkan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita oleh Allah sehingga sampai akhir hayat kita mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umat yang istiqomah di sunnah dan hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjadi umat Nabi hingga akhir hayat kita melaksanakan sunnah Nabi semampu yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, pada waktu yang lalu kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana kita sebagai hamba yang bertakwa selesai Ramadan, ya kita harus bisa menjaga nilai ketakwaan itu dengan cara kita jangan merasa berpuas diri, jangan merasa cukup dengan amal-amal kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, harus tetap istiqomah. Jangan merasa cukup, jangan merasa sudah banyak amal, akhirnya sudah Ramadan, sudah banyak dapat nilai yang berlipat ganda gitu. Akhirnya selesai Ramadan tidak banyak pertambahan amal. Harus tetap istiqomah. Nah, yang kedua, ini hari ini sedikit kita bahas bahwa untuk bisa menjaga ketakwaan itu jangan pernah kita merasa anggap remeh dengan amal sekecil apapun. Ya, selagi kita bisa kerjakan. Walaupun mungkin itu nilai kecil atau dinilai orang kecil. Ya. Walaupun dipikir kecil, tetap kerjakan yang kita mampu. Apa saja? Jadi nilai itu, amal itu dilihat dari dua. Pertama, keikhlasan kita. Yang kedua, keistiqomahan kita. Biar kecil, kalau kita ikhlas dan istiqomah, itu besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar besar, kalau nggak ikhlas, ya nggak ada juga nilainya. Atau kalau biar besar, kalau nggak istiqomah ya sepukul doang. Jadi bahasa kitanya amal itu Pak, biar kecil, dia progresif. Ya, pekerjaan yang sama kita kerjakan di waktu yang berbeda karena dia istiqomah itu nilainya beda. Hari ini sama besok, besok dengan lusa karena progresif, ada pertambahan nilai. Nilai keistiqomahan itu menjadi penting. Kalau dalam kerja namanya loyalitas, kira-kira gitu. Orang yang kerja 2 tahun beda dengan orang yang bekerja 10 tahun. Walaupun mungkin jabatan yang sama, tanggung jawab yang sama, pekerjaan yang sama, tapi nilainya bisa beda. Kenapa? Dia udah 10 tahun kerja. Orang masuk S1 misalnya, baru masuk dengan orang yang mungkin lulusan SD yang sudah 10 tahun di jabatan yang sama, pekerjaan yang sama, itu nilainya bisa beda. Walaupun mungkin nama SD. Nah, itu namanya nilai loyalitas. Kalau dalam bahasa ibadah ini nilai keistiqomahan itu ada. Jadi biar kecil, asal apa tadi? Asal ikhlas dan istiqomah itu saja ikut sunnah Nabi ya. Itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi besar, udah besar, ikhlas, istiqomah, wah. Lebih nilai lagi. Nah, jadi oleh karena itu
Mari kita jaga keistiqomahan ini. Karena Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu ya adwamuha, keistiqomahan, keberlangsungannya, kontinuitasnya. Wa in qalla, walaupun qalla sedikit. Qalla itu sedikit. Apalagi besar gitu. Nah, itu yang kedua, mari kita menjaga keistiqomahan itu. Jangan pandang anggap remeh sekecil apapun, mari kita kerjakan semampu kita. Karena justru kadang-kadang yang kecil itu yang justru bisa membuat kita lebih ikhlas, Pak. Kalau yang besar-besar itu kadang-kadang kan ada nilai kebanggaan, ada bisa dipamer-pamerkan. Jadi gitu. Jadi justru kadang-kadang yang kecil itu ya kita ya sekedar gitu, gak terlalu kita pikir banget lewat aja karena kecil. Tapi justru kadang-kadang yang kecil itu karena kita ikhlas dan istiqomah, begitu di hari kiamat nilainya besar sekali, justru itu yang bisa menyelamatkan. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga sama juga dengan kaitan dengan dosa. Jangan juga kita anggap remeh dengan dosa juga gitu. Ya. Cuman sekali ini, cuman begini, ya jangan. Terutama dosa-dosa yang bersifat besar. Kalau dosa kecil agak beda gitu. Dosa kecil itu ya dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan istighfar kita, dengan seluruh amal-amal sholat kita yang lain itu bisa langsung otomatis terhapus. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kata Allah dalam surat ke-11 ayat 114. Jadi gitu. Nah, jangan anggap remeh dengan dosa-dosa gitu. Ya, biar sekalipun kalau bisa kita hindarkan. Ya. Cuman jangan pakai istilah orang apa namanya? Ada orang bilang kecuali terpaksa. Jangan gitu. Ya, kalau darurat itu beda. Ya, biar besar. Kalau darurat yang membawa apa keterpaksaan, ya itu beda. Ya. Nah, itu sedikit tambahan yang kemarin. Ya, mari kita kerjakan amal-amal itu di bulan-bulan Syawal ini sampai di bulan Dzulqa'dah sekarang, apa juga ini masuk dalam bulan-bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang saya masuk pada poin yang berikutnya. Ada satu amalan juga ini menjadi catatan penting buat kita pada hari ini. Ya. Jadi amal itu ada dua, Pak ya. Ada amal yang bersifat zahir, ada amal yang bersifat batin. Nah, ini juga penekanan kita. Ya, amal-amal yang bersifat batin, amal-amal yang nggak kelihatan, amal-amal hati. Nah, amal-amal hati ini kadang-kadang juga banyak nilai-nilainya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amal-amal hati ini amal yang nggak bisa dipamerin, ya, nggak bisa kita banggain. Kalau dibanggain malah aneh gitu loh. Dibanggain malah aneh. Ya orang nggak nampak kok dibanggain. Ya, kemudian yang namanya dibangga itu bisa sesuatu yang bisa dinampakkan. Makanya istilahnya riya. Riya itu apa arti? Asal katanya dari kata-kata ro'a. Ro'a itu melihat. Riya itu berarti amal yang bisa dilihat. Walaupun ada namanya sum'ah satu lagi, amal yang bisa dibanggakan dengan kata-kata. Ya. Tapi kalau amal-amal yang hati ini ya gimana mau dipamerin orang nggak kelihatan di dalam. Maka aneh malah kalau dibanggakan malah aneh gitu. Ya walaupun bisa saja gitu, ya. Contoh misalnya amal ikhlas, itu kan amal hati itu kok dipamerin malah insya Allah saya mah ikhlas gitu. Itu orang yang insya Allah saya ikhlas itu kadang-kadang justru nggak ikhlas. Gak usah lu sebut kan gitu. Ngapain ikhlas disebut-sebut? Gitu. Insya Allah saya mah orangnya nggak sombong. Dengan ngomong nggak sombong dia sebenarnya ya sombong juga gitu loh. Ya. Jadi gitu. Jadi amal-amal yang ini ya ini pada kesempatan kali ini masih mumpung masih dekat-dekat habis pasca Ramadan. Ya ini saya ingin membahas amal yang namanya ini sebenarnya paling bagus pembahasannya Ramadan, tapi nggak apa-apa. Kemarin kita belum bahas, kita tarik sedikit karena ini amal yang paling bagus juga kita kerjakan. Ya, namanya amal apa? Amal memberi maaf. Kemarin sudah sedikit saya singgung. Ini sekarang kita pertajam, kita perluas, kita perdalam.
Satu amal yang mungkin terasa tidak kelihatan, amal batin, tapi nilainya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu, namanya amal memberi maaf. Dalam bahasa Arab namanya al-afu. Ya, dalam bahasa Arab namanya al-afu, memberi maaf. Kalau saya lebih cenderung menerjemahkannya memberi maaf. Kalau dalam terjemahan biasa namanya memaafkan. Ya. Ya walaupun beda-beda tipis, tapi dari makna memaafkan dan memberi maaf itu agak sedikit beda kita memahami. Kalau kita bilang memberi maaf, itu berarti ada kesan kita memang memberi. Memang maaf itu kan memang memberi, Pak. Mirip dengan sedekah dia. Nah, ini kita belajar tentang hakikat memaafkan, memberi maaf itu. Ya. Jadi saya lebih senang menerjemahkannya al-afu itu bukan memaafkan tapi memberi maaf. Walaupun mungkin makna ininya hampir sama gitu. Kenapa kita istilahkan memberi maaf? Ya memang maafkan itu kita memberi. Sama seperti sedekah. Ya, sedekah itu memberi harta yang nampak, yang kelihatan. Ya, bahasa kita kalau dalam konteks jihad, jihad bi amwalikum, berjihad dengan harta, gitu. Ini adalah memberi maaf, ini jihad nafs, jihad hati, memberi yang nggak nampak. Tapi justru nilainya besar kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, dia lebih berat. Memberi maaf dengan memberi uang itu beda. Lebih berat itu memberi apa? Memberi maaf. Karena kalau memberi uang itu sesuatu yang di tangan kita, sesuatu yang di luar kita. Yang namanya di luar kan mudah banget ngelepasin. Ya, ada uang di tangan atau di dompet atau sekarang di bank lah, di rekening lah, sesuatu yang bukan dalam diri kita, mudah banget kita bisa melepaskannya. Ya walaupun susah juga bagi orang yang bakhil, ya, bagi orang yang pelit, ya sedekah berat juga. Lebih korek, sampai ada saking pelitnya istilah kita, jangankan kita minta uangnya, kita minta dosanya pun tak dikasihnya gitu. Ada istilah gitu Pak. Di kalangan kita tuh saking menggambarkan pelitnya orang itu. Jadi jangankan apa? Jangankan uangnya kita minta, dosanya kita minta nggak dikasih. Ya itu sedikit. Apa ada kan istilah begitu? Nah, mungkin ini terlalu berlebihan. Tapi begitulah kadang-kadang kita menggambarkan pelitnya orang. Nah, balik pada itu. Memberi maaf kita karena memberikan sesuatu yang di dalam, Pak. Melepas yang di dalam itu lebih berat. Apalagi ibu-ibu, salah kalau kita sama ibu-ibu ini salah Pak, 30 tahun masih diingat Pak. Ya, 30 tahun masih diingat. 40 tahun masih ya. Kita yang sudah di atas 30 tahun berumah tangga ini hati-hati kalau kita salah sama istrinya. Ini bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di tempat lain, ibu di sini mudah-mudahan udah banyak ngaji ya. Karena memberi yang di dalam itu dia menempel di badan kita. Bukan menempel di badan kita, menempel di hati kita, melekat di hati kita. Nah, melepaskan sesuatu melekatnya itu bukan apalagi melekatnya udah lama. Makin lama dia dipendam, makin berat kita untuk melepaskannya. Udah nempel dia, udah berurat, berakar, berkarat. Wih, itu berat banget. Kadang-kadang mulutnya bilang udah saya maafkan, tapi masih diungkit-ungkit juga. Mirip sama sedekah, Pak. Sedekah kalau udah kita kasih jangan diungkit. Kalau diungkit nilainya jadi nggak ada. Jangan diungkit-ungkit. Ya sudah. Ada istilah apa namanya? Forgiven but not forgotten. Ada istilah begitu. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Ya nggak bisa. Ketika kita udah maafkan ya namanya ikhlas dia udah jangan diingat-ingat lagi. Udah ikhlas. Suatu amal yang kita katakan ikhlas itu udah jangan diingat-ingat lagi. Kalau kita masih ingat-ingat lagi, apalagi disebut-sebut, waduh, itu udah nggak ada nilainya. Gitu. Sedekah juga sama. Kalau disebut-sebut nggak ada nilainya. Dalam surat kedua ayat 264 Allah katakan gitu kan.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, membangkit-bangkitnya, wal adha, dan menyakiti orang yang kita beri. Jadi kalau bangkit-bangkit, kan dulu udah kukasih kamu, kan udah kubantu kau. Kalau gak kubantu kau dulu, nah kayak gini kau sekarang. Nah, kan? Ya jangan dibangkit-bangkit, udah yang dikasih ya sudah lah. Ya. Walaupun ini proses. Nah orang yang seperti ini kadang Nabi beramal seperti orang yang kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang suka bangkit-bangkit kebaikan itu sama seperti orang yang beramal karena ria'an nas, karena ria kepada manusia. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Katakan tuh, orang yang seperti itu dianggap seperti orang yang tidak beriman. Seperti orang wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, jadi gitu. Nah, jadi balik pada kajian kita, nah tentang memberi maaf. Jadi hakikat pertama memberi maaf itu adalah dia mirip dengan amal sedekah. Walaupun bisa lebih tinggi pada dari sedekah. Saya bilang tadi, kenapa? Karena beratnya. Ya, jadi gitu. Jadi mirip dengan sedekah. Kalau sedekah itu bil amwal, sedekah dengan harta, kalau ini apa? Bil anfus, sedekah dengan jiwa, itu sedekah jiwa. Jihad yang paling berat itu apa? Jihad jiwa, Pak. Makanya dalam Al-Qur'an selalu disebut harta dulu baru jiwa. Kenapa? Orang dibiasakan dulu berjihad dengan harta baru dengan jiwanya, karena lebih berat berkorban jiwa. Ya, ini berkorban jiwa juga, jiwa yang di dalam. Melepaskan sesuatu yang ada dalam diri kita, mensedekahkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Wih, itu bukan perkara mudah. Ya Bu ya, Bu. Ini bagi ibu-ibu ini coba latihan memaafkan atau memberi maaf. Yang pertama di hakikat pertama ini kita banyak di bahasannya sampai beberapa item, beberapa poin tentang ini nanti kita bahas biar lebih banyak, sehingga membuat kita menjadi ketika kita bermasalah dengan orang lain maka mudah kita memaafkan. Apalagi nanti Bu sedikit nanti saya bahas beberapa di poin berikutnya. Apalagi memberi sama kayak sedekah, lebih dekat orang kita beri itu lebih bagus nilainya, lebih tinggi nilainya. Maka sedekah itu Pak, kita sedekah kepada orang yang lebih dekat dengan kita, yang terdekat itu dia lebih tinggi. Memberi sedekah kepada saudara, memberi sedekah kepada orang tua, memberi sedekah kepada istri, menjadi nafkah dia. Memberi sedekah kepada anak, menjadi nafkah, malah wajib hukum. Jadi makin terdekat, kadang Allah dikatakan wa atidal qurba haqqahu. Gitu loh. Wal miskin wa bin sabil. Berikan ya sedekah haknya orang yang dzal qurba dulu, orang yang terdekat dengan kita dulu. Dzal qurba, yang terdekat dengan kita. Itu dalam surah Rum. Ya. Ayat 38 atau 37. Ya, balik kita kepada yang kaji kita. Jadi memaafkan juga sama. Mengapa memaafkan nanti orang terdekat lebih tinggi nilainya? Karena lebih berat Pak memaafkan orang dekat daripada orang jauh. Kalau orang jauh menyakiti kita ya sakit, tapi enggak berat-berat amat efeknya atau rasanya. Tapi kalau orang terdekat kita menyakiti kita, wih, itu rasanya berat sekali. Ya Bu. Suami, istri. Ya kalau suami, kalau istri jarang nyakiti suami. Tapi kalau suami sering nyakiti istri. Oh itu seumur-umur diingat saya bilang tadi itu. Maka jangan apa? Hati-hati kita dengan perasaan perempuan nih Pak ya. Kadang-kadang salah ya kita. Kadang-kadang kita benar pun bisa salah. Bener aja bisa salah, apalagi salah gitu. Bener aja bisa dipersepsikan salah, apalagi salah. Nah, balik kita pada yang tadi. Jadi yang pertama apa tadi?
Memberi maaf itu sama dengan memberi sedekah. Ya. Sama-sama memberi. Yang satu ini, maka kita belajar hakikat ya. Biar supaya jadi kalau kita rajin memberi sedekah, harusnya kita latihan juga memberi maaf. Makanya dalam Al-Quran sifat orang takwa itu digabung antara sedekah dan maaf. Yang kemarin kita bahas pada kajian sebelumnya, apa sifat orang takwa yang Allah gambarkan dalam surat ketiga ayat 100, mulai dari 133, 134, 135. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini sifat orang takwa nih. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Wa jannatin, segeralah untuk mendapatkan surganya. Ya, wa jannatin arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang takwa. Al-Imran 133. Nah 134-nya digabung. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Siapa sifat orang takwa itu? Orang yang berinfak, baik lapang maupun sempit. Itu satu, ini sifat utama nih digambarkan dalam ayat ini. Apa lanjutannya? Wal kadzibinal ghaidha, mulai orang yang mampu menahan marah. Wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Tuh. Ya boleh digabung. Infak, baik lapang maupun sempit, mampu menahan marah, sifat orang takwa yang kedua. Berkaitan ini masih langsung ketiga, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia atau memberi maaf kepada manusia lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Jadi salah satu ciri orang utama orang takwa itu bukan hanya berinfak uang, tapi berinfak apa? Berinfak maaf. Nah, cuman sayang kita saling memaafkan ini seringnya hanya di luar Ramadan. Bukan baru. Habis Ramadan terbalik, Pak, salah. Sebenarnya paling bagus apa? Sebenarnya kan ini termasuk amal soleh. Ini kan amal orang takwa nih. Namanya amal orang takwa harusnya apa? Dikembangkan di bulan Ramadan. Dikembangkan di bulan Ramadan. Memberi sedekah, kita memberi sedekah di bulan Ramadan kan gila-gilaan. Begitu mudahnya kita memberikan sedekah. Sangat dicintai oleh Allah. Nah, termasuk memberi maaf ini pun harusnya dikembangkan juga di bulan Ramadan. Ya sebenarnya paling bagus memberi maaf nih, nanti kita bahas pada beberapa poin lagi. Yang topnya memberi maaf itu paling top itu di awal. Sama seperti sabar ya. Jadi sabar itu yang paling tingginya pada saat kapan? Pada saat kena. Kata Nabi, innamas sabru inda sadamatil ula. Jadi sabar yang paling top itulah pada saat pukulan pertama. Saat memberi maaf itu nanti juga begitu. Ya, itu bab yang paling bagus. Nah, tapi at least Ramadan itu kita kembangkan sifat ini. Bukan habis Ramadan. Nah, kita kan gitu, saling memaafkan, habis maaf lahir dan batin. Ya walaupun banyak itu sebatas budaya saja ya. Tapi yang paling top itu adalah Ramadan. Karena Ramadan ini dia menjadi amal soleh yang gila-gilaan juga nilainya. Dilipat gandakan juga, Masya Allah. Pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan gini Pak ya, prinsip amal itu menjadi tinggi itu banyak faktor. Ya. Salah satu faktornya itu adalah beratnya, susahnya. Banyak faktor. Tergantung waktu, tergantung tempat. Kalau tergantung waktu, ibadah di luar Ramadan dengan ibadah di Ramadan beda nilai. Perbuatan yang sama dikerjakan di luar Ramadan dengan di Ramadan beda. Itu gara apa? Naik pahalanya lebih gara-gara waktu. Atau bisa juga gara-gara tempat. Bisa mengerjakan amal di Mekah atau di tanah haram, itu beda dengan di luar tanah haram.
Itu gara-gara tempat. Sholat di masjid beda dengan sholat di rumah. Itu gara-gara tempat. Nah, kalau dalam bab ini bernilainya lebih itu gara-gara beratnya. Makin berat suatu amal, itu makin tinggi nilainya, Pak. Jadi bisa aja suatu amal di satu orang nilainya segini, misalnya X, di tempat lain nilainya di orang yang lain perbuatan yang sama itu nilai bisa X plus bisa. Padahal pekerjaan yang sama, perbuatan yang sama bisa. Itu salah satunya. Tadi juga berbedanya Pak, gara-gara keistiqomahan tuh kan. Itu juga bisa menjadi nilai menjadi tinggi. Termasuk itu tadi. Nah, jadi makin berat suatu amal bagi kita, maka perbuatan itu makin tinggi. Makin tinggi apa namanya? Makin tinggi pahala, makin besar pahala. Nah, sekarang saya tanya, mana lebih berat? Beri sedekah atau memaafkan, memberi maaf orang? Mana lebih berat? Bu, Pak, mana lebih berat? Memberi maaf. Maka nilainya bisa lebih tinggi, kan itu lebih berat. Jadi balik kita pada yang pertama. Yang pertama apa tadi? Kita belajar hakikat memberi maaf. Yang pertama adalah memberi maaf itu adalah amal soleh. Sama dengan atau mirip dengan sedekah, bahkan nilainya bisa lebih tinggi dari sedekah. Itu catatan pertama. Ya, bahkan saya katakan tadi, mengapa lebih tinggi? Gara-gara apa? Dia lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi maaf ini adalah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat dicintai, ya makanya disuruh kita mengerjakannya. Baik oleh Allah maupun oleh Nabi. Ini amal yang sangat dicintai. Padahal nggak kelihatan Pak, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti suatu amal yang kalau sangat dicintai itu menunjukkan amal itu sangat tinggi nilainya. Karena apa? Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal ini. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, bisa melalui pintu amal ini. Jadi banyak pintu Pak, untuk bisa dicintai Allah itu banyak pintu. Ya. Jadi kita masuk dalam pintu ini. Kalau kata ibu-ibu kan gitu, apa? Rela di poligami itu pahalanya besar. Kata ibu-ibu, kami masuk pintu yang lain aja lah gitu. Jangan pintu itu. Saya dengar itu apa? Kami masuk amal yang lain aja lah gitu. Ya oke lah. Karena kita masuk dalam bab ini. Jadi ini perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang kita sering, nah ini ada doa yang sering kita ucapkan tapi jarang kita hayati maknanya. Malah doa ini doa yang paling dianjurkan dibaca di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam 10 terakhir. Apa doanya? Ada yang apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ini amal doa yang paling dianjurkan Pak di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Terutama di malam-malam terakhir. Apalagi di malam Lailatul Qadar, karena di situ paling, ketika ditanya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar itu apa yang harus kami baca gitu? Doa apa yang harus kami panjatkan?" Nabi memberi spesifik, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini doa Pak, sering kita anggap ya sebatas doa, padahal ini bukan hanya doa tapi juga merupakan suatu hal yang mesti kita renungkan. Saya bilang tadi, bukan sebatas doa, tapi juga itu berlaku buat diri kita juga. Ini kadang-kadang kita doa, sering kita bilang Allah aja, minta Allah, padahal sebenarnya tidak. Itu juga berlaku untuk diri kita. Apa maksudnya? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau Maha, ini bahkan ini salah satu sifat Allah.
Al-Afu itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguh Engkau Maha saya bilang tadi diubah dikit, bukan Maha Pemaaf tapi Maha Pemberi maaf. Ya Allah, innaka afuun, sungguh Engkau Maha Pemberi maaf. Tuhibbu, lihat kata-kata tuhibbu, Engkau mencintai al-afu. Apa al-afu? Apa al-afu? Nah, sering diterjemahkan mencintai kemaafan. Nah, kalau saya katakan tadi, kita ubah dikit. Jadi Engkau mencintai pemberian maaf. Begitu. Jadi bukan hanya untuk Allah mencintai pemberian maaf, termasuk juga ini Allah mencintai pemberian maaf oleh kita sendiri, gitu loh. Ini kan sering kita pahami ini hanya sifat Allah doang. Ya Allah, Engkau mencintai pemberian maaf. Jadi ya, karena Engkau mencintai pemberian maaf, oleh karena itu berilah aku maaf ya Allah, kan gitu. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Engkau mencintai pemberian maaf baik oleh Engkau ya Allah, termasuk juga oleh siapapun, termasuk diri kita. Karena itu maafkan aku ya Allah. Oh, ini kalau kita pahami betul doa ini dahsyat, berat ini sebenarnya, konsekuensinya berat. Ya, jadi Allah sebutkan 3. Satu, kita sebutkan dia Allah, Engkau punya sifat apa? Maha pemberi maaf. Yang kedua, kita sebutkan Engkau mencintai orang-orang yang memberi maaf. Bukan hanya Engkau yang beri maaf, tapi Engkau juga mencintai orang-orang. Siapapun yang memberi maaf, pasti Kau cintai. Nah, oleh sebab itu, nah kata-kata fa'fu, kata-kata fa itu Pak, dalam bahasa Arab itu bisa maksud namanya jawab. Jawab itu oleh sebab itu maafkan aku. Atau beri maaf. Oleh sebab apa? Oleh sebab apa? Satu, oleh sebab Engkau sifat Engkau maha pemberi. Oleh sebab yang kedua, Engkau mencintai pemberi. Oleh sebab itu maafkan aku. Jadi kita sebut ini Pak. Ini sebenarnya bermakna ganda. Artinya begini. Artinya kalau kita juga orang yang memberi maaf, maka kita akan dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu pun kita berpeluang besar untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi maaf oleh Allah. Maka kita sebut dua hal ini. Nah, kasih dong tadi, kita sering gitu, hanya Allah doang, kita nggak merasa terlibat. Sering doa gini, ini semua juga, ya. Rabbil firli wali walidayya. Itu apa? Warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa orang tua. Sayangi keduanya. Jadi kita minta Allah menyayangi kedua orang tua kita. Sementara kita nggak nyayangi, kan ada begitu. Doa doang dia nggak nyayangi orang tuanya. Jadi bukan hanya Allah yang kita minta menyayangi, juga bermakna kalau kita minta Allah menyayangi orang tua kita, terlebih lagi kita yang harus menyayangi orang tua kita. Kok orang tua doang yang kau suruh nyayangi kamu enggak? Balik pada yang tadi. Ya, jadi oleh karena itu, yang kedua, ya, agar kita mudah memberi maaf, maka apa? Yang kedua, kita harus paham juga bahwa memberi maaf itu adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah. Kenapa? Karena itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tarik luar Pak, kalau ada sifat-sifat Allah yang kita tiru, itu menunjukkan perbuatan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis yang memerintahkan. Contoh, Allah punya sifat Rahman Rahim. Kita disuruh apa? Merahmati hambanya. Maka dalam hadis dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
sayangi yang di bumi, pasti Allah yang di langit menyayangi kamu. Ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak mau menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Kenapa kita disuruh menyayangi? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau makanya ada suatu ada satu keterangan, walaupun saya belum ketemu ini hadisnya, tapi ini bagus. Ya, bunyinya mungkin takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Gitu. Jadi apa akhlak Allah? Memberi maaf, kita ikut. Apa? Allah Maha Penyayang, kita sayangi orang lain. Apalagi sifat-sifat Allah, cuman ada beberapa hal yang nggak boleh. Ya, contoh misalnya ada sifat khusus yang nggak boleh kita tiru, sombong, nggak boleh. Allah Maha penyombong bahasa kita, mutakabir. Salah satu sifat Allah itu al-mutakabir, itu nggak boleh. Ya, Allah sombong, kita pula sombong, nggak boleh. Allah pantas sombong karena Dia Maha segala-galanya. Kalau kita nggak pantas sombong, ini ada sifat-sifat khusus yang juga nggak boleh. Ya, masuk kita pada yang tadi. Jadi sifat Allah, maka Allah mencintai. Yang ketiga, nah karena ini perbuatan dicintai oleh Allah, maka yang ketiga pahalanya pun gila-gilaan. Pahalanya pun besar sekali. Bukan sekedar pahala. Jadi setiap amal soleh itu selalu punya dua sisi, Pak. Jadi ini minimalnya, minimal. Semua amal apapun dia, semua amal itu punya dua sisi. Sisi pertama dia mendapat pahala, sisi kedua kita diampunkan dosa. Semua amal itu gitu, Pak. Punya dua sisi. Amalnya apa aja? Di samping kita dapat pahala, kita dapat pengampunan dosa. Semua amal gitu. Sholat juga gitu. Sholat pahalanya gede. Di samping itu kita juga dapat pengampunan dosa sejumlah yang sama. Sedekah pahalanya gede, juga mendapat pengampunan yang sama. Apa aja amal itu? Melangkah ke masjid, satu langkah apa? Pahala, mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa. Semua amal begitu. Amal apa aja gitu, Pak? Ya, itulah maksud salah satu ayat yang saya katakan tadi, surat 11 ayat 114. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Makanya kita disuruh kalau berbuat dosa disuruh apa? Habis itu di samping bertobat kita disuruh apa? Beramal. Karena amal itu bisa menghapuskan dosa. Dalam hadis yang sering terkenal kita bahas tentang takwa, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atsbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Maka ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, pasti perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa keburukan itu. Jadi semua pahala gitu, Pak. Zikir gitu juga. Di samping dapat pahala akan menghapuskan dosa. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali dapat pahala apa? Satu, seperti dia bersedekah 100 unta yang mahal-mahal itu. Dua, seperti dia bersedekah 100 kuda perang beserta perlengkapannya. Yang ketiga, sama dia seperti berinfak membebaskan 100 budak dari Bani Ismail. Yang keempat, akan diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Nah, jadi gitu. Jadi selalu setiap amal itu seperti itu. Semua amal apa? Jadi makin besar amalnya, makin besar pahalanya, makin besar juga dosa ya diampunkan. Paham ya? Ini sedikit supaya saya sering, Pak, menvisualisasi, bukan menvisualisasi, mengkuantifikasi amal saya sering itu. Biar untuk kita ini kan orang-orang logik gitu, lebih senang mengkuantifikasi. Mengkuantifikasi itu berusaha kuantifikasi itu sesuatu yang nggak nampak kita hitung-hitung biar nampak hitung-hitungannya.
Jadi kalau satu amal kita dapat pahala 10 misalnya, maka 10 kita dapat pahalanya, terhapus dosa 10 juga. Nah gitu. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kita dapat double, Pak. Ya, jadi begitu. Semua amal begitu. Makanya setiap orang tobat itu, maka orang tobat itu bukan hanya disuruh tobat, Pak. Orang tobat yang diterima itu kau bertobat dan juga kau beramal. Lihat dalam surat Furqan, misalnya surat Furqan, akhir-akhir surat Furqan, surat 25. Wa man taba wa amila sholihan fa ulaika yatubullahi mataba. Jadi barang siapa yang bertobat dan wa amila sholihan. Jadi selalu ada kata-kata gitu, Pak. Beramal soleh. Itulah orang yang tobatnya benar. Ayat 60 berapa itu? Ya, itu 2 ayat di atas juga sama. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Gitu loh. Jadi harus begitu. Jadi setiap kata-kata tobat itu mesti diiringi dengan kata-kata beramal soleh. 60 berapa tuh? Ar-Rahman ayat-ayat terakhir. Bukan Ar-Rahman, Al-Furqan. Al-Furqan itu surat 25. 60 berapa? Surat 25 ayat, ya oke, ayat 71. Ayat 70-nya juga sama. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahiman. Baru ayat 71-nya, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Nah, coba. Jadi barang siapa yang bertobat, kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Itu 70. Ayat 71-nya, barang siapa yang bertobat wa amila solehan dan diikuti dengan amal solehnya, fa innahu sesungguhnya yatubu ilallahi mataba. Itulah orang yang tobatnya benar kepada Allah. Jadi tobat yang benar itu tobat yang gimana? Bukan sekedar nyesal doang, bukan sekedar mohon ampun, tapi juga mengikuti dengan amal soleh. Balik pada kaji kita. Jadi yang ketiga, jadi karena ini perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka dia apa Bu? Pahalanya gila-gilaan dan dosa yang diampuni juga gila-gilaan. Tapi sebaliknya, hati-hati nih, saya pakai tapi. Kalau kita tidak memaafkan orang lain, berarti apa Bu? Apa lawan dari yang nomor 3 ini? Berarti Allah tidak suka sama kita. Yang kedua, enggak diampuni dosa kita. Ini berat konsekuensinya nih. Yang keempat. Yang keempat apa? Kalau tidak mau memaafkan orang lain, tidak memaafkan orang yang bersalah sama kita, maka Allah enggak suka sama kita. Terus Allah pun enggak ngampuni dosa kita. Di sini konsekuensinya berat. Berat. Loh kok bisa Allah enggak maafin kita? Ya tadi ayat yang doa yang kita baca. Allah senang sama kita. Allah senang pemberian maaf. Nah kalau kita tidak memberi maaf berarti apa? Ya Allah enggak maafin kita juga. Allah enggak senang sama kita. Nah bayangin Pak, saya mau tanya, jadi orang-orang yang kita ini, orang yang tidak mau memaafkan orang lain ini, jawabannya sederhana. Kau nggak punya dosa nggak? Kau punya dosa nggak? Kita punya dosa nggak? Boleh tidak maafkan orang lain asal kau nggak punya dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh kenapa gitu Ustaz? Kenapa? Karena kalau kita banyak dosa, di satu sisi kita suruh Allah memaafkan dosa kita, di satu sisi ini kita minta ampun, ya Allah ampuni dosaku. Tapi di sisi lain kita tidak maafin orang lain. Kata Allah, apa urusan gua ngampuni dosa lo? Ini bahasa kasarnya nih. Apa urusannya Allah ngampuni dosa kita? Kau minta aku mengampuni dosamu, sementara kamu tidak mengampuni dosa orang lain, tidak memaafkan dosa orang lain. Bagaimana mungkin?
Nah, balik kita kepada Ramadan ini. Jadi kalau kita Ramadan, makanya saya bilang tadi ini amal yang paling bagus dikerjakan di Ramadan sebenarnya, Pak. Di samping pahalanya gila-gilaan. Nah, kan Ramadan bulan pengampunan. Nah, kalau kita minta pengampunan sama Allah, sementara kita tidak mengampuni orang lain, apa urusannya Allah ngampun dosa-dosa kita? Jadi bahasa kasarnya, boleh kau tak maafkan dosa orang, asal kita nggak punya dosa sama Allah. Kira-kira mungkin nggak? Nah, kalau nggak mungkin, maafin. Nabi. Tapi Ustaz, sakit kali Ustaz. Kalau merasa sakit kali, masuk poin yang kelima. Makin berat, makin sakit, makin susah. Apa konsep yang tadi? Maka pahalanya makin besar. Maka dosa yang diampunkan pun makin banyak. Jadi kadang-kadang itu sudah orang, tapi ya udah, karena justru makin sakit itulah pahalanya makin gede. Karena saya kata tadi amal itu prinsipnya makin susah makin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan mungkin sama, Pak. Mengapa orang yang sedekah 10.000 orang miskin dengan orang kaya bersedekah 10.000 nilainya beda? Padahal kan sama-sama 10.000 juga. Bu, kenapa Bu? Bersedekah orang miskin 10.000 dengan orang kaya 10.000, kenapa beda? Toh sama-sama sedekah juga, toh jumlahnya 10.000 juga. Kenapa? Orang kecil, orang miskin 10.000 itu udah berat banget. Itu udah seluruh tabungannya, kira-kira begitu. Sementara kita orang kaya 10.000 itu ya cincai lah. Mudah aja. Jadi yang kelima, makin berat, makin susah, makin apa? Makin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, maka dosa-dosa suami itu Bu, udahlah Bu, jangan ingat-ingat lagi. Salah-salah saudara kita. Ya, salah orang lain. Sudahlah, lepaskan saja. Kenapa? Makin tinggi nilai di hadapan, makin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Poin yang keenam, makin dekat orang yang kita beri, makin tinggi juga nilainya. Jadi memberi maaf kepada orang dekat itu lebih tinggi, Pak, pada orang jauh. Kenapa? Lebih berat. Yang kedua memang lebih sakit memang. Coba saya bilang tadi, kalau orang lain yang menyakiti kita, orang jauh nggak terlalu sakit kita, Pak. Tapi kalau orang dekat yang menyakiti kita, wih, gila banget itu. Terasa banget. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Kalau orang lain kan jarang ketemu. Udah selesai. Mungkin 5 tahun lagi kita. Orang lain bisa kita menjauh, bisa kita tinggalin. Tapi orang dekat kita, tiap hari jumpa muka, tiap muka dia nampak, salahnya terus nampak kita terus. Wih, itu bukan mudah itu. Menghapuskan itu. Maka nilainya pun sangat tinggi sekali. Jadi kenapa Pak Bu? Makin dekat orangnya, makin tinggi nilai. Itu yang keenam. Nah yang ketujuh, karena dia juga amal, karena dia amal soleh, maka dia juga harus ikhlas. Sebelum itu saya terakhir yang ke-9, yang ke-7 kan. Yang ke-7, makin cepat dimaafkan, makin tinggi nilainya. Jadi pada pukulan pertama itu paling tinggi nilainya. Ya, sama seperti sabar. Sabar itu pada pukulan pertama itu paling tinggi nilainya. Jadi kalau kita
kita kena musibah ini kan sama juga. Kalau kita disakiti itu kan berarti kita terzalimi. Terzalimi itu kan musibah. Ya, kata Nabi itu as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang paling tinggi itu pada pukulan pertama. Sama. Jadi begitu orang menyakiti kita, pada detik itu kita lepaskan. Itu paling top. Sabar juga sama. Sabar juga. Kalau kita kena musibah, pada detik itu kita bisa sabar. Itu nilainya gila-gila. Ya. Nah, walaupun saya menganjurkan tadi, ya kalau dibuat di Ramadan, pahala juga gila-gilaan gitu. Jadi kalau paling bagus pertama, kalaupun tak bisa juga, ya minimal Ramadan lah. Kau dosa kau nanti ku maafkan habis Ramadan. Pas Ramadan, ya pahala tinggi. Ya, cuman kan kita masalahnya, tahu nggak kita Ramadan tahun depan kita bisa hidup? Itu masalahnya. Karena Bu, memaafkan sekarang lebih bagus. Nah, ini yang poin yang nomor berapa tadi? Nomor 8. Tadi kan 7 itu. Ya, nomor 7 tadi apa? Makin cepat makin bagus. Yang ke-8, memaafkan di dunia lebih tinggi daripada memaafkan nanti di akhirat. Atau tidak kita maafkan lebih tinggi. Bisa jadi di akhirat kita maafin juga. Karena kita udah pokoknya gua maafkan nanti di akhirat. Enggak, jangan di sini. Jadi gitu, di sini maafinnya. Karena kalau maafin di sini, pahalanya minimal kali 10, Pak. Kan setelah kebaikan kali 10. Kalau Ramadan kali 700. Bahkan bisa minta terhingga. Kalau di akhirat, ya setimpal aja. Jadi kalau orang yang kita zalim, gini Pak ya, ini sederhana gini. Ibu, kalau kita tidak maafin orang lain, boleh aja, sah saja kita punya hak aja. Tapi saya bilang tadi, kita nggak disuka Allah, dan juga Allah nggak mau bisa ngomong gitu. Contoh gini, matematik sederhananya, lagi-lagi saya sedang pakai kuantifikasi lagi. Kalau kita dizalimi orang, nilainya 100 ini misal, yang tahu nilai itu Allah, kita nggak tahu. Makin sakit makin tinggi. Nilainya 100. Nilai sakitnya kita kalau dikuantifikasi, kalau sekarang itu istilahnya dimonetasi apa? Monetize apa istilahnya? Monetasi ya. Nah, dimonetasi itu apa? Diuangkan. Kata istilah bayangkan YouTuber tuh sekarang itu istilahnya dimonetasi istilahnya. Ya kalau diuangkan, dinilaikan, nilainya 100. Udah? Bu, kalau kita disakiti orang nilainya 100, nanti di hari kiamat kalau kita tidak maafin dia, 100 pahala dia kita ambil. Makanya hati-hati Pak, makanya menzalimi orang lain itu dulu saya bilang Pak, yang rugi bukan yang dizalimi tapi yang menzalimi. Karena Pak, 100 pahala kita diambil kita kasih sama orang yang menzalimi kita, yang kita zalimi. Maka di akhirat ada hadis namanya al-muflis. Al-muflis itu orang bangkrut. Bukan mukhlis Pak. Muflis pakai F. Pakai P. Muflis gitu. Pakai F, muflis. Jadi kalau kita punya dizalimi 100, pahala orang yang kita dapat 100. Nah, bayang kalau dia orang dikatakan bangkrut tuh, dia dapat pahala banyak, tapi dia sakit orang banyak. Dia kasih 100, dia kasih 200, akhirnya habis. Nah, kalau udah habis orang tadi ini pahalanya, sementara orang yang dizaliminya masih banyak, maka dosa kita, jadi kalau dia nggak dapat 100 dia karena udah habis, 100 dosa kita dia ambil. Berarti untung berapa kita? Untung berapa Bu? Untung 100. Tapi kalau di dunia beda. 100 kita dizalimi orang, kita maafkan, kita dapat minimal 10, 100 kali 10 tambah pahalanya itu
100 kali 10 dosa kita dihapuskan. Berarti berapa kita dapat? 1000 pahalanya minimal. Dapat pahala 1000, dapat dosa pengampunan 1000. Berarti sebenarnya apa? Dapatnya 2000. Tadi kalau nggak kita maafkan, di akhirat cuma dapat berapa? Cuma dapat berapa? 100. Nah ini, kayak saya bilang tadi, ini saya suka kuantifikasi. Oh iya, ngapain bisa disuruh? Ngapain sekarang dong? Ngapain nunggu di hari kiamat? Cuma dapat 100. Bagus. Nah, walaupun kita dapat 1000, dapat 2000, yang orang tadi harusnya diambil 100 sama kita, ya dia nggak diambil lagi. Ya itu bonus dia, rezeki dia. Makanya kita katakan memberi maaf. Wow, gila. Jadi pahalanya apa? Double. Nah kalau di sana kalau kita nggak dapat 100, ya cuma dikurangi pahala kita, ya dikurangi dosa kita 100, ya cuma dapat 100 juga. Ini enggak, kita dapat double. Jadi untung di mana? Di dunia atau di akhirat? Ya. Jangan tuntut di akhirat. Apa? Kalau tuntut kok nanti di akhirat, ngapain? Itu apa? Rugi. Pertama nanti buang-buang waktu, karena harus disidang dulu kan? Harus disidang dulu. Lah, ngapain kita disidang? Udah ngapain biar nggak disidang lagi? Apa harus disidang lagi? Kan disidang dulu. Sini kau. Ini yang udah. Gimana? Ngapain nggak? Ya kalau di sidang itu biasanya kalau orang yang berbuat dosa sama kita tuh misalnya dia tobat, jadi Pak. Balik kita pada kaji kita. Yang keberapa itu? Yang ke-8. Nah, yang ke-9 penutup. Nah, karena ini amal soleh harus ikhlas. Harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Yang namanya ikhlas apa? Lakukan ini karena Allah. Lakukan ini mencari ridho. Jadi kalau maafkan orang gitu, ya sudah, aku maafkan lah. Karena Allah aku maafkan engkau. Agar aku dapat ridho Allah, aku maafkan engkau. Agar aku dicintai oleh Allah, aku maafkan engkau. Termasuk juga apa Pak? Agar aku diampunkan dosaku, aku maafkan engkau. Agar aku dapat pahala banyak, aku maafkan. Boleh juga, gak ada masalah. Silakan aja. Maka saya sebut tadi itu, yang 8 di atas itu saya sebut dulu biar masuk yang ke-9 kita kunci. Jadi boleh lakukan gara-gara 8 yang di atas. Jadi harus apa? Ikhlas. Apa ikhlas pertama? Lakukan itu untuk. Nah yang kedua, ikhlas yang kedua forgotten. Apa forgotten? Lupakan. Jangan disebut-sebut. Kalau kau sebut-sebut nilainya nggak ada. Sama dengan sedekah. Sedekah kalau disebut-sebut nggak ada nilai. Termasuk nggak usah disebut, nggak usah dikasih tahu. Dosa lu udah gua maafin ya, nggak usah disebut Pak, kecuali utang. Kalau utang harus kasih tahu. Utang kamu sudah saya maafkan, boleh. Dan harus kalau utang. Tapi kalau nggak usah. Kenapa? Kecuali kalau dia minta, boleh, nggak apa-apa. Aku minta maaf ya, gua boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ujuk-ujuk kita bilang, dosa lu gua maafin. Orang nanti jawab apa? Emang gue punya dosa apa sama lo? Jadi panjang ceritanya nanti. Betul nggak? Termasuk nggak usah diomongin, udah. Nah, karena udah langsung Allah Maha tahu, udah hitung-hitungan langsung kapan sudah. Justru malah diomongin malah panjang. Jadi nggak ikhlas nanti. Jadi nggak ikhlas Pak. Gara-gara kita sebut itu sudah. Jadi apa? Kecuali utang harta itu harus. Kenapa? Yang pertama biar yang bersangkutan. Karena kalau utang harta jelas hitungannya Pak. Kalau ini kan nggak jelas nih apa orang jadi mikir nanti. Jelas, oke. Jadi kalau urusan harta kita maafkan kasih tahu. Utang kamu sudah saya maafkan. Supaya apa?
dia juga tenang. Yang kedua, dia tidak perlu lagi mencari untuk membayar kita. Jadi ikhlas itu satu karena Allah, yang kedua jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut, apalagi disebut-sebut. Kalau teringat sepukul-sepukul oke. Yang ke-10, yang terakhir, kalau ada godaan, ada gangguan sehingga kita sulit memaafkan, itu dari setan semua. Apapun alasannya, itu semua setan. Kadang-kadang kita gitu Pak, diganggu kita dengan berbagai macam alasan. Nanti dia enak kali Ustaz kalau dimaafin, dia bikin lagi nanti. Setan tuh, baik nampak ataupun tak nampak. Paham Bu? Kalau datang dari hati kita tuh yuwaswisu, setan yang minal jin. Kalau datang dari orang, itu setan yang nampak itu. Sering gitu itu. Muncul kalimat-kalimat agar kita jangan memaafkan. Itu dari kawan kita, dari siapalah, atau dari medsos atau dari mana lah. Jadi maafin, nanti dia bikin lagi, enak kali dia. Nanti nggak mendidik kalau dimaafin. Nah, ini model ini setan yang begini. Ya cuma jangan dibilang sama orang yang kalau orang, lu setan lu jangan. Dalam hati ya kau setan kau. Apa marah nanti berdosa pula kita. Ya, jadi kalau ada gangguan, godaan yang membuat atau mendistorsi supaya kita tidak memaafkan, itu semua adalah dari setan. Buang. Apapun alasan. Mau tidak mendidik lah, nanti dibikinnya lagi lah, nanti inilah itulah. Yang untung kita maafkan siapa? Ya kita, ya sudah. Dia ulang lagi, ya maafin lagi. Tapi Ustaz nanti nggak mendidik. Nah, kalau bab mendidik babnya lain lagi. Maafkan dulu baru didik, gitu loh. Ya, jangan sampai dimaafkan enggak, mendidik juga enggak, dua-dua nggak dapat nanti. Sering kita kadang-kadang gitu. Ya, jadi urusannya bukan urusan orang lain, urusannya urusan kita. Nah, ini 10 hal, mudah-mudahan kita mulai sekarang latihanlah memaafkan. Pakai 10 ini sebagai acuan. Latihan Pak tadi, ya. Makin cepat makin baik. Paling tidak di bulan Ramadan hapuskan semua. Paling bagus pertama kali kena. Bahkan ada seorang sahabat itu tiap malam dia mendoakan atau menghapuskan dosa orang yang bersalah sama dia. Sampai ini menjadi amal unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat itu kata Nabi, lewat dia pertama kata Nabi ini ahli surga. Sama sahabat-sahabat. Lewat kali kedua ini ahli surga. Lewat kali ketiga ini ahli surga. Sahabat yang lain bingung, ini orang amalnya biasa-biasa aja nampak. Orang biasa, tapi nggak disebut siapa namanya. Sahabat tuh gitu Pak, kalau ada orang yang istimewa, dia langsung dia pepek. Ini kira-kira orang amalnya apa? Nginap dia 3 hari di rumah orang itu. Nginap 3 hari nggak ketemu amalnya apa? Sholat malam kagak orang ini. Puasa Senin Kemisnya nggak nampak. Baca Qurannya pun ya biasa. Semua serba biasa. Sampai dia bingung, ini orang amalnya apa? Sampai Nabi menyebut dia khusus ahli surga 3 kali. Akhirnya dia nyerah, nggak ketemu. Pulang dia pamit. Tapi sebelum pamit dia nanya dulu, wahai sahabatku, aku nginap sini 3 hari, sebenarnya pengen mencari tahu apa amal kau. Kok sampai kau disebut sebagai penghuni surga? Orang kita itu apa ya amal? Nggak ada, semuanya serba nggak ada istimewa. Tapi lah kok mungkin ini. Apa? Setiap malam aku selalu memaafkan orang yang bersalah sama aku. Tiap malam, bayangin kok. Tiap malam dia menghapuskan itu. Kita kira ini orang. Jadi kita mari gitu. Ya latihan memaafkan. Jadi berilah maaf. Insya Allah Allah akan memaafkan kita. Nah itu kita tutup dengan ayat yang terakhir, surat ke-24 ayat 22. Ya, surat ke-24 ayat 22. Ya. Nah ini nanti khusus kita bahas minggu depan insya Allah.
ya kembangan-kembangan. Bagaimana ayat ini turun, seperti apa? Ya, jadi demikian. Mari kita membaca hamdalah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.